Salam jumpa, kita bertemu lagi di mata pelajaran pemrograman dasar bersama saya Pak Anton. Kali ini kita ada di pertemuan kedua dan masih dengan materi yaitu konsep algoritma. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan penjelasan mengenai apa itu algoritma, memberikan contoh bagaimana menyusun sebuah algoritma yang baik. Kita juga sudah bersama-sama membahas ciri-ciri algoritma yang baik, dan di pertemuan yang pertama Bapak memberikan sebuah tugas mandiri yaitu menyusun sebuah algoritma. Terima kasih buat yang sudah mengerjakan tugasnya. Bapak sudah mengoreksi dan memberikan nilai atas jawaban kalian, dan ini baru pertemuan yang pertama, jadi hasilnya kalau menurut kalian itu belum maksimal, jangan takut. Kita akan belajar lagi di pertemuan kedua ini, dan saya yakin nanti pemahaman kalian tentang konsep algoritma akan menjadi lebih baik. Baiklah, ini tugas yang saya berikan pada pertemuan pertama. Saya meminta kalian menyusun algoritma dari contoh kasus ini. Tersedia sebuah ember berisi 2 liter air dan 2 buah gelas dengan ukuran gelas yang pertama itu 500 ml dan gelas kedua itu adalah 300 ml. Permasalahannya, bagaimanakah caranya agar kita dapat mengambil air sebanyak 400 ml dari ember dengan menggunakan bantuan kedua gelas tersebut. Kita coba pahami soalnya ini dulu sama-sama. Ada sebuah ember berisi 2 liter air. Nah, ada sebuah ember. Kemudian dari ember air yang ada di ember ini kita harus mengambil air sebanyak 400 ml. Pas ya, 400 ml. Nah, ada alat yang bisa kita gunakan untuk mengambil. Sayangnya, kedua gelas yang tersedia itu tidak ada yang ukurannya 400 ml. Yang satu 500, yang satu 300. Nah, kita harus mendapat 400 dari kedua gelas ini. Hasilnya harus 400. Kalau yang gelas pertama kita isi penuh, itu 500. Lalu bagaimana? Kita kurangi sedikit. Nah, kita mengurangi itu kan harus tepat. Nah, mengurangi tepat 100 bagaimana? Nah, kan akan susah. Kalau kita menggunakan gelas yang kedua 300, kita isi penuh, itu baru 300. Padahal yang diminta adalah 400. Nah, permasalahannya di situ. Jadi ada sebuah ember berisi air 1 liter. Kemudian ada 2 gelas sebagai alat bantu kita mengambil air sebesar 400 ml. Lalu bagaimanakah algoritmanya? Nah, ini kita bahas bersama-sama. Oke, mari kita kerjakan soal ini bersama-sama ya. Ingat, ciri algoritma yang pertama adalah memiliki awalan. Kemudian setiap satu baris itu adalah satu instruksi. Nah, mari kita langsung saja untuk yang pertama. Nah, yang kita ambil adalah gelas berukuran 300 ml. Lalu gelas itu kita gunakan untuk mengambil air. Kita isi gelas 300 ml dengan air. Kita isi penuh ya, gelas yang berukuran 300 ml. Jadi posisinya sekarang gelas 500 ml masih kosong, gelas 300 ml sudah kita isi air penuh. Kedua, tuangkan air dari gelas 300 ml tadi ke gelas 500 ml. Nah, kita tidak mengambil air dari ember loh ya, tapi di perintah kedua, air yang tadi di perintah pertama itu sudah kita isi 300 ml, isinya kita tuang ke gelas yang 500 ml. Jadi posisinya sekarang gelas 500 ml ada isinya 300 ml. Sedangkan gelas yang 300 ml kosong. Langkah ketiga, isi kembali gelas 300 ml dengan air.
Jadi yang gelas 300 ml itu kita isi lagi air. Airnya mengambil dari ember ya. Jadi kita ambil gelas 300 ml, kita isi air dengan sampai penuh lagi. Kita ambil air dari ember. Kemudian tuangkan air yang barusan kita ambil lagi dari dengan gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Kita isi gelas 500 ml sampai penuh. Tadi baru isinya 300 ml. Sekarang kita isi sampai penuh. Nah, setelah isi sampai penuh, ada catatan. Di gelas 300 ml pasti akan ada sisa. Sisanya itu sebesar 100 ml. Jadi sampai langkah keempat, gelas 500 ml penuh, gelas 300 ml ada isinya 100 ml. Langkah kelima, buang semua air yang ada di gelas 500 ml. Nah, langkah kelimanya. Kondisinya sekarang gelas 500 ml kembali kosong, gelas 300 ml ada isinya 100 ml. Langkah keenam, tuangkan air dari gelas 300 ml tadi yang ada isinya sedikit tadi 100 ml ke gelas 500 ml. Nah, catatannya di gelas 500 ml sekarang ada air 100 ml. Pindahan dari gelas 300 ml tadi, dan gelas 300 ml sekarang kembali kosong. Nah, langkah ketujuh, kita isi lagi. Ini kita mengisi ketiga kalinya gelas 300 ml dengan air. Di langkah ketujuh ini ya, sampai langkah ketujuh ini gelas 500 ml ada isinya 100 ml. Gelas 300 ml penuh. Ini sampai langkah ketujuh. Kemudian di langkah ke-8, tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Nah, sampai di langkah ini gelas 300 ml kembali kosong dan gelas 500 ml bertambah isinya. Nah, di langkah terakhir sekarang didapat air 400 ml. Di mana? Di gelas 500 ml. Nah, sekarang permasalahannya sudah selesai. Kita berhasil mengambil air sebanyak 400 ml dengan bantuan kedua gelas tersebut. Algoritma yang kita buat ini ada 9 langkah. Jadi ada awalan, ada akhiran. Jadi langkah 9 langkah. Dengan 9 langkah ini kita sudah menyelesaikan permasalahannya. Gimana? Adakah yang kemarin mengerjakannya seperti ini? Atau adakah yang mungkin lebih pendek? Nah, ini langkah yang Bapak buat. Semoga kalian menjadi lebih paham bagaimana menyusun sebuah algoritma yang baik. Jadi pahami dulu soalnya, kemudian pahamilah permasalahannya. Kalian harus teliti dalam membaca soal, kemudian dalam menyusun algoritma, perhatikan ciri-ciri algoritma yang baik itu seperti apa. Lalu untuk membantu dalam penulisannya, selalu gunakan angka. Jadi jangan pakai balet, maksudnya jangan pakai tanda bintang atau strip ya, tapi pakai angka. Jadi 1, kemudian diikuti langkahnya apa, 2 langkahnya apa. Jadi nanti kita akan langsung tahu proses yang kita lakukan itu sampai langkah berapa. Seperti soal yang kemarin saya berikan, ini berarti permasalahannya diselesaikan dengan 9 langkah. Nah, kita kan sudah langsung tahu karena kita berhenti di angka 9. Begitu ya. Saya yakin saat ini pasti kalian sudah lebih paham dari kemarin tentang konsep algoritma. Mudah ya, ini langkah awal. Jadi tetap semangat, kita akan memulai pembelajaran pemrograman dasar ini harus dengan semangat. Nah, ini satu langkah
kita sudah menyelesaikan, yaitu kita mengenal apa itu algoritma. Kita review sebentar materi yang di minggu lalu, yaitu ciri-ciri algoritma. Ya, ini ya, harus ingat, algoritma mempunyai awal dan akhir. Suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Dengan kata lain, suatu algoritma memiliki langkah yang terbatas. Jadi jangan harus langkahnya banyak ya. Kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda, memiliki masukan, memiliki keluaran. Algoritma harus efektif. Bila diikuti benar-benar, maka akan menyelesaikan persoalan. Jadi kalau tadi teman-teman mencoba mempraktekkan menyediakan 1 ember air, kemudian 2 gelas dengan ukuran 500 dan 300 ml, kalian mengikuti 9 langkah tadi, pasti hasilnya akan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Begitu ya. Untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan, dan setelah ini nanti silahkan kalian cek tugas kelas di classroomnya. Saya memberikan latihan soal. Gunanya apa? Agar kalian semakin paham sampai di mana tingkat kalian memahami materi ini. Gitu. Terima kasih. Tuhan memberkati.